Sebelumnya Pak Beni ingin mengucapkan salam terlebih dahulu pada kalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mohon izin share screen. Sudah terlihat di layar kalian? Kalau sudah, tinggal dihancurkan jempol. Oke, sip. Nah, Pak Beni mulai. Pada pembelajaran pagi ini, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Sebelumnya kita atau kalian sudah mengenal bangun ruang, sudah diajarkan oleh Bu Manda sebelumnya, dan untuk materi matematika untuk semester 2 ini alhamdulillah sudah selesai semua. Jadi tugas Pak Beni tinggal mengulang saja bagian-bagian yang belum dirasa kurang jelas. Nah, tentunya nanti juga ada beberapa kuis. Nah, bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, bangun ruang adalah tenda segitiga. Contohnya seperti itu, tenda segitiga, kaleng susu, botol minum, ya, atap rumah, topi petani, bola, dan masih banyak beberapa benda lainnya. Kemudian ada juga yang berbentuk prisma di sekitar kalian. Nah, ada yang bentuk prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Coba kalian ingat kembali konsep sebelumnya mengenai bangun ruang kubus dan balok, baik luas permukaan, bangun ruang maupun volume bangun ruang tersebut. Nah, untuk pembelajaran kata kunci di materi ini, yaitu kita nanti akan belajar mengenai luas permukaan, volume bangun, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Nah, pertama-tama kita nanti akan mengenal yang namanya prisma. Itu. Nah, sebelumnya kalian harus tahu seorang tokoh matematikawan yaitu bernama Thales. Thales adalah seorang tokoh matematika. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat. Filsafat itu ilmu, ya. Ilmu pertama yang menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos. Jadi Thales ini itu adalah orang yang tidak begitu percaya atau tidak istilahnya bersandar pada mitos. Nah, maka dari itu Thales membuat atau mempunyai info filsafat mengenai matematika. Jadi apapun semuanya itu dibuktikan dengan cara hitungan. Dia pakainya logika. Jadi bukan pakai pendapat maupun apapun. Kemudian melainkan pada rasio manusia, Thales tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi, dia lahir di kota Miletus, ya. Thales itu pernah tinggal di Mesir dan menghitung tinggi piramida. Oh, berarti Thales pernah menghitung piramida yang ada di Mesir dengan menggunakan bayangan piramida tersebut. Jadi bukan berarti Thales langsung naik dari puncak apa itu namanya piramida sampai ke bawah, enggak boleh. Jadi dia menghitungnya berdasarkan bayangan piramida itu. Kemudian ia dikenal sebagai negarawan, penasihat, insinyur, usahawan,
matematikawan dan ahli perbintangan karena dia memang orang yang sangat jenius. Thales adalah orang pertama yang dihubungkan dengan penemuan matematika. Nah, ini sketsa wajah Thales. Kemudian coba anak-anak amati gambar yang ada di layar kalian. Gambar pertama ini kita tahu bahwa ini adalah gambar sebuah tenda, ya. Tenda digunakan saat ketika kita sedang melakukan perkemahan. Kemudian gambar yang kedua, ada yang tahu apa ini? Kalau gambar ini nanti diperbesar menjadi ini. Ini adalah sebuah paving, ya. Paving yang ada di luar sekolah kita itu juga ada, tapi kalau di luar sekolah kita itu modelnya balok. Sedangkan ini segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, Gambarnya tidak kelihatan, Pak. 6. Pak Beni, PPT-nya tidak bergerak. Tidak. PPT-nya masih di halaman 1. Pak. Halaman 1. Baik, Pak Beni share lagi. Aku lihat pakai filenya, pakai file PDF. Sudah terlihat gambar tenda sama paving? Belum. Masih bangun ruang kelas 6, Pak. Sudah? Belum? Belum, Pak. Coba dipencet itunya. Sudah terlihat? Belum. Pakai PDF. Kalau pakai PDF nanti tidak bisa nganu apa? Penjelasannya itu loh. Bukan, itu buat yang lain. Buat anak-anak berarti. Soalnya kan aku buka, tapi bukan di PowerPoint, tapi di PDF. Oke. Berarti di HP juga bisa. Yang lain, Jihan, Lakita bisa melihat gambar sebuah tenda? Masih itu Pak, gambar yang apa, slide pertama. Gambar slide pertama. Judul, iya masih judulnya Pak. Kenapa begini? Masih slide pertama. Masih slide pertama. Iya. Pak Beni, itu kan ada, kalau pas kamu share screen kan ada pilihannya. Nah, itu pakai yang apa ya? Coba pakai yang lainnya gitu. Kan itu pakai our screen. Screen langsung di screen Pak Beni diganti jadi langsung ke screen-nya itu atau kebalikannya, aku nggak tahu. Biasanya kan ada opsinya gitu. Udah bisa Pak, udah bisa. Oke, udah bisa ya. Sudah ada, kalian sudah bisa melihat gambar tenda dan paving? Masih slide kedua, Pak. Atau yang lain ada yang sudah bisa melihat gambar tenda? Mungkin Masih sama di gambar slide kedua. slide kedua. Gambar Thales berarti ya? Nah, udah. Coba Pak Beni ke bawah. Yang ini? Nah, udah bisa Pak. Bisa, Pak. Kalau diperbesar gini, terus gambar ini bisa dilihat? Gambar tenda? Enggak. Gambar apa Pak? Gambarnya masih di Thales, tapi nggak diperbesar.
Atau coba gini Pak, kalau sambil diperbesar, Nah, udah tahu. Ya udah Pak. udah. Apa mungkin emang Pak Beni belum nganuinnya masih di gambar tenda itu ya? Coba sebentar, Pak Beni close dulu untuk Pak, PPT-nya. udah bisa Pak, nggak usah Pak, udah bisa. Oh, udah bisa. Iya. Aku lagi nyalain laptop. Kalau sambil apa itu PowerPoint slideshow itu aku biasanya biar bisa ke Zoom lagi itu aku klik Windows, habis itu klik Zoom, klik screen, apa itu share screen gitu. Mungkin ada pilihannya. Bye-bye. Belum bisa Pak, Sudah bisa? belum ternyata. Sudah Pak. Sudah bisa. Bisa kok, Pak. Sudah ada gambar tenda? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, kita ulangi lagi sampai dengan pengamatan. Nah, di sini coba anak-anak lihat, di sini ada sebuah gambar tenda biru ya. Kita tahu ini adalah tenda yang biasa kita gunakan kemah. Kemudian gambar yang kedua ada gambar penampakan paving. Kalau diperbesar menjadi seperti ini. Nah, setelah kalian amati ada dua gambar, tenda dan paving. Kemudian coba sekarang Pak Bin ingin tanya, apakah yang dimaksud dengan bangun prisma? Yo, angkat jari di layar. Ya, Sally. Prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Oke, terima kasih. Benar. Jadi, yang dimaksud dengan prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas, sejajar serta kongruen. Kongruen itu apa sih? Kalau ada yang tanya. Kongruen itu mempunyai sisi yang sama. Kalau sebelah kanan sayapnya misalkan 5 meter, berarti sayap kiri juga 5 meter. Jadi yang namanya kongruen itu sama. Kemudian, kenapa sejajar dan kongruen? Nah, kalau ditanya kenapa kok prisma itu memiliki bidang alas dan bidang atas sejajar. Sejajar kan sama dan kongruen. Nah, karena sisi lainnya itu berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atas jajar genjang. Kemudian, lalu kenapa bisa ada penyebutan prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma-prisma yang lain? Nah, kenapa kok bisa disebut seperti itu, Pak? Misal kalau kalian punya pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah karena setiap penamaan untuk prisma itu disesuaikan dengan bentuk alas dan atap. Kuncinya di situ. Bentuk alas itu berada di bawah, sedangkan atap berada di atas. Misal, alas dan atapnya berbentuk segi 8. Ya, berarti dinamakan dengan sisma segi 8. Seperti itu. Kemudian, soal yang kedua. Ada berapa macam bangun prisma yang kalian ketahui? Ayo, Afan, silahkan. Ada 4. Apa saja?
Prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Betul. Nah, jadi ada beberapa jenis untuk bangun ruang prisma, yaitu prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Untuk gambarnya seperti ini. Gambar yang paling kiri yang berwarna ungu atau pink ini, ya, pink ya, berwarna pink ini adalah prisma segitiga. Jadi kalian bisa melihat bentuknya ini, segitiga. Kemudian gambar yang kedua yang berwarna biru ini adalah prisma segi 4. Bentuknya kalau dilihat seperti bangun jajar genjang. Nah, kemudian yang berwarna kuning ini adalah segi 5. Jadi dilihat dari sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan gambar yang berwarna orange ini yang paling kanan segi berapa ini? Segi 6. Gitu ya. Nah, ini adalah macam-macam prisma segitiga 4, 5, dan 6. Kemudian sekarang kita coba kembali ke gambar yang pertama tadi, yaitu gambar sebuah tenda. Nah, pada gambar tenda tadi ya, kalian mengetahui bahwa tenda itu merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Nah, tenda tersebut itu menyerupai sebuah prisma. Bentuknya ini kan seperti prisma. Kemudian ketika diputar ya, tenda ini ketika diputar menjadi 90 derajat, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi ketika diputar atau dibuat tegak, nanti kalau dilihat dari depan seperti ini. Ini ketika berdiri. Jadi prisma itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, ya, segi banyak, sejajar dan kongruen. Kongruen itu sama. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Nah, ini gambar tendanya ini yang Pak Beni tunjuk pakai kursor ini bentuknya kan sisinya persegi panjang. Jadi ada berapa persegi panjang di sini? Ada 3, sisi kiri, sisi kanan, dan bawah. Gitu. Kemudian berhubungan dari ini, jadi ada yang namanya segi 6, itu kita sebut heksagon. Ya, sebuah segi banyak. Segi banyak itu namanya segi 6. Nama lainnya dari segi banyak. Yang terkenal adalah segi 6. Poligon dengan 6 sisi dan 6 titik sudut. Sekarang gambar tadi kita analisa. Nah, satu persatu. Yang pertama, yang namanya titik sudut, berarti yang ada di ujung-ujung. Ada berapa titik sudut dalam sebuah prisma ini? Yo, 6. ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Ada 6 titik sudut. Itu namanya titik sudut yang tebal ini. Kemudian sisi atas. Nah, sisi atas itu adalah gambar segitiga ini yang bentuknya segitiga. Sisi atas, kemudian sisi bawah atau alas, sama saja. Jadi sisi atas sama sisi bawah itu harus sama. Kemudian sisi tegak. Sisi tegak itu berarti yang bentuknya persegi panjang tadi. Ada berapa persegi panjang? Ada 3. Depan, samping kiri, dan samping kanan. Kemudian rusuk. Ada berapa rusuk di bangun prisma ini? Yo. Rusuk. Berapa? 18. 18. 9. 9. Ada yang punya jawaban lain? Kita hitung. Yang namanya rusuk itu adalah garis lurus ini. Kita hitung dari atas dulu, urut. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9.
Berarti bangun prisma segitiga ini memiliki 9 rusuk. Gitu. Nah, yang garis panah ini itu namanya tinggi prisma. Tinggi itu disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf T kecil. Seperti itu. Sekarang tentang jaring-jaring prisma. Jika tenda tersebut dibuka, ya, ketika dibuka, pasti penampakannya akan seperti ini. Nah, ini jaring-jaring prisma. Sisi alas tadi yang berbentuk segitiga, sisi bawah atau sisi alas sama. Sisi tegak ada 3 persegi panjang. Nah, yang ini namanya adalah tinggi prisma. Yang ini bisa dipahami ya, ini sangat mudah untuk jaring-jaring prisma. Kemudian contoh prisma segi 6. Tadi kita kan melihat ada sebuah paving. Nah, ada sebuah paving. Jika paving itu diproyeksikan ke dalam gambar, maka akan tampak seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Kalau di gambar modelnya seperti ini. Coba Pak Beni ingin tanya ya, jadi nggak ngacung, Pak Beni tunjuk sekali-sekali. Coba Aiko, prisma segi 6 ini memiliki berapa sisi Aiko? 6. Ada yang punya jawaban lain? Laksita? Ada berapa Laksita? 7, Pak. 7. Ada yang punya jawaban lain? Syifa? Ada yang jawab 6, ada yang jawab 7. Ayo. 6. 6. Tadi pertanyaannya apa? Sisi prisma segi 6 ini ada berapa sisi? 8. Siapa tadi yang jawab? Aiko. Betul. Jadi dilihat dari sisi ini yang tak tunjuk gambar kursor ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisi bawah ini sama samping bawah. Ada 8 sisi seperti itu. Dari bentuk ini sudah jelas, bisa dipahami. Oke, sip. Sekarang kita belajar tentang sifat bangun ruang prisma. Nah, di sini di materi ini kalian bisa buka buku kalian juga, buku paket hijau itu. Di situ ada sifat-sifat bangun ruang prisma. Yang pertama, sifat prisma segitiga. Tadi kan bangun ruang prisma ada 4 ya. Prisma segitiga. Nah, sifat segitiga itu bagaimana? Prisma segitiga mempunyai 5 sisi. 3 sisi di samping yang bentuknya persegi panjang dan 2 sisi alas dan atap yang bentuknya segitiga. Tadi sudah ada gambarnya. Kemudian yang kedua, prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. Yang ketiga, prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Rusuk itu garisnya tadi. 3 diantaranya rusuk tersebut adalah rusuk tegak. Kemudian yang kedua, sifat prisma segi 4. Pertama, prisma segi 4 mempunyai 6 sisi. 4 sisi samping yang bentuknya persegi panjang dan 2 sisi alas dan atap yang bentuknya segi 4. Kemudian yang kedua,
Prisma segi 4 mempunyai 8 titik sudut. Segi 4 itu mempunyai 8 titik sudut. Prisma segi 4 mempunyai 12 rusuk. 4 diantaranya rusuk tersebut adalah rusuk tegak. Itu sifat prisma segi 4. Yang ketiga, prisma segi 5. Prisma segi 5 mempunyai 10 titik sudut. 15 rusuk dan 5 diantaranya adalah rusuk tegak. Prisma segi 5 mempunyai 7 sisi, 5 sisi samping yang bentuknya persegi panjang dan 2 sisi yang ada di alas dan atap yang bentuknya segi 5. Yang terakhir, sifat prisma segi 6 yaitu prisma yang mempunyai 12 titik sudut, 18 rusuk, 6 diantaranya rusuk adalah rusuk tegak. Yang ketiga, prisma segi 6 mempunyai 8 sisi. 6 sisi di samping dan bentuknya adalah persegi panjang dan 2 sisi ada di alas dan atap bentuknya segi 6. Nah, ini adalah sifat-sifat bangun ruang prisma. Dari sini bisa ditarik rumus untuk mencari luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah kurung buka keliling alas kali tinggi prisma. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas permukaan prisma. Nanti kita ada kuis untuk mengerjakan soal ini. Diingat-ingat ya rumusnya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Sekarang pertanyaan 1, pertanyaan rebutan. Tata peraturannya, ketika Pak Beni sudah membaca soal ini, baru kalian menunjukkan tangan melalui layar. Gitu ya, cepet-cepetan. Nomor 1, apakah nama bangun tersebut? Jihan. Sekinah. Ya, betul. Ini adalah sebuah bangun prisma segi 6. Jawaban nomor 1, prisma segi 6. Kemudian pertanyaan kedua, berapakah jumlah titik sudutnya? Ya, Aiko. Mempunyai 12 titik sudut. 12 titik sudut, coba kita hitung ya sebagai pembuktiannya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul. Untuk jumlah titik sudut prisma segi 6 ada 12 titik sudut. Jangan ngacungnya selesai diklik dulu. Nah, nomor 3, jumlah sisi tegak. Ayo. Jumlah sisi tegak pada bangun berikut. Ada berapa? Mana sisi tegaknya? Bangun apa, Pak? Bangun apa? Raisia. Ada 6 sisi tegak. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Ada 6 sisi, ada 6 sisi tegak. Bentar, ini yang belum di mute. Nah, gini ya. Kalau sudah selesai baru di mute, suaranya masuk jadi nggak kedengaran yang lain. Untuk sisi tegaknya betul, tadi jumlahnya ada 6. Sisi tegak itu yang gambar persegi panjang ini loh. Sisi persegi panjang itu namanya sisi tegak. Pertanyaan yang keempat, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Loh, baru saja. Laksita. Persegi panjang, Pak. Betul. Sudah tahu, sudah jelas ya. Nomor 5,
Berapakah jumlah rusuknya? Jihan. Jumlah rusuknya ada 6. Rusuknya ada 6. Apakah Iya. betul? Aiko, berapa Aiko? 18. Kita hitung. Yang namanya rusuk ini Jihan, yang ditunjuk kursor ini. 1. Nggak ada kursornya, nggak ada. Oh, udah ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bentar. Nggak ada kursornya. Nggak ada gambarnya, Pak. Ini. Kursornya 1. hilang. Pakai tinta Nggak merah ada, Pak. ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pak Beni nyoret di mana itu? 8, Coret di mana tuh Pak? Nggak kelihatan. 10, Pak kirimin foto nih Pak. Ini layarnya kayak gini. Ternyata nggak bisa Pak pakai PowerPoint slideshow. 13, Ini slideshow Nyoret apa bukan? nih? 15, 16, Pak Beni nyoret. 18. Ada Beni nyoret apa, Pak? Mbak Beni Beni nyoret apa, Pak? Pak Beni nyoret apa? Coba Pak Beni lihat. Gambarnya masih yang pengamatan, yang gambar keempat, Tenda Pak. itu, Pak. Masih tenda. And show Kelihatannya kayak gini Pak. Gambar keempat. and show dulu Pak. oh, And show. Wah lo Pak Beni gede banget. Coret-coret nggak ada. Gambarnya invincible. Nah, gambar ya udah ada, Pak. sudah kelihatan ya? Sudah. Udah. Oke, kita ulangi untuk rusuk. Yang namanya rusuk ini nih yang tadi. 1. Udah. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti mempunyai 18 rusuk. Nah, ini Jihan. Yang namanya Ya, rusuk Pak. itu garis yang ini tadi, yang Pak Beni coret merah-merah, itu namanya rusuk. Iya, Pak. Tuh. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Sally. Bangunnya segi 6. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah keduanya mempunyai bentuk yang sama? Iya, sama. Maaf. Ya, betul. Kemudian yang G, berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Filia. 8. 8, kita hitung. Sisi pada prisma tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Ada 8 sisi pada prisma segi 6. Sekarang pertanyaan untuk nomor 2. A. Nyatakan, ini perintahnya, diperhatikan. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. 1. A. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Benar atau salah, Sally? Salah. Ada yang jawab lain? Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Benar Pak. Benar. Benar. Iya, yang namanya prisma kan pasti bentuknya segi panjang. Segi panjang. Iya, kecuali alas sama sisi atas itu berbeda. Pertanyaan yang kedua, sisi alas dan atas prisma selalu berbeda. Benar atau salah?
Felicia? Benar. Ya. Salah. Betul. Untuk sisi alas dan atas itu harus sama. Kalau prisma segitiga ya atas sama bawah sama. Segi 6 juga begitu. Yang C, prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Benar atau salah? Prisma mempunyai filia. Tadi soalnya prisma punya rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak, benar. Apakah benar jawabannya Filia? Menjawab benar. Salah. Benar. Benar. Benar, betul. Ada sisi rusuk tegak dan ada yang tidak tegak. Yang D, prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut. Benar atau salah, Aska? Benar. 12 titik sudut prisma segitiga. Salah. Salah. Harusnya 18. Harusnya 18. Tadi itu kok banyak Dan sekali kamu titik sudut loh. harusnya 6 toh. Harusnya 6 toh. Ya benar, jawabannya Flesia. Ada 6 titik sudut. Prisma segitiga. Kita kembali ke gambar prisma segitiga tadi. Kamu mau aja tuh. Nah ini prisma segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut dalam prisma segitiga. Gitu ya. Aska untuk angkat tangannya dimatikan dulu. Ganti pertanyaan selanjutnya. Yang nomor Aska belum matiin angkat tangannya, Pak. belum dimatikan. Mungkin lagi nge-lag. Iya, suka nge-lag. Terus lanjut yang E. Prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Benar atau salah? Sally? Salah. Salah? Benar jawabannya? Segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Salah. Apa? Segi 4. Benar. Segi 4 itu bentuknya apa toh? Trapesium. Trapesium sama kaki. Berarti benar. Ya toh. Kalian buka tadi yang gambar macam-macam prisma. Bangun prisma. Di gambar yang nomor 2 itu kan gambarnya bentuk alasnya trapesium. Berarti kan trapesium sama. Berarti jawabannya benar. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Yo. Baban. Afan. Namanya Baban, Pak. Afan ngarang. Panggilannya aja Baban. Iban tuh Baban. Beban itu beban. Afan jawabannya apa, Afan? Jawabannya mempunyai 12 titik sudut. Terus mempunyai 8 rusuk. Di antaranya rusuk adalah rusuk tegak. Mempunyai 8 sisi, 6 sisi di samping dan bentuknya adalah persegi panjang dan 2 sisi ada di atas atap yang berbentuk segi 6. Betul? Betul ya. Jawabannya Afan tadi. Sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan bentuk sisi. Sifat sama dengan sisi. Memiliki 5 sisi, terdiri atas 3 sisi tegak, berbentuk persegi atau persegi panjang dan 2 sisi lainnya. Jadi jumlahnya ada 8 sisi. Memiliki 9 rusuk dan 6 titik sudut.
Kemudian untuk gambar nomor 4 kita lewati karena diminta untuk menggambar sebuah prisma segi 5 dan jaring-jaringnya. Prisma segi 5. Gambarnya coba nih Pak Beni gambar segi 5. Ini. Aduh, bentar. Ini. Ya. Terus tarik. Gambarnya maaf nggak bisa lurus. Nggak pakai penggaris karena. Nah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini gambar prisma segi 5. Untuk jaring-jaringnya alas dan atas, sisi alas dan sisi atas gambarnya segi 5. Untuk sisinya ada berapa? Ada 5. Berarti sisinya seperti ini, 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini karena nggak pakai penggaris jadi nah, ini adalah contoh jaring-jaring prisma segi 5 seperti ini. Gambarnya boleh di tengah, boleh di samping. Yang penting ukurannya atau panjang pendeknya sama. Kemudian nomor 5. Nah, kalian harus mulai menghitung. Udin akan membuat kerangka prisma segi 3. Kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm. Kemudian semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Berapa sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan Udin? Ada yang bisa jawab? Yo, dihitung. 90 cm. 90 cm. Yang lain, kita tahan dulu jawabannya Felicia. Mungkin ada yang punya jawaban berbeda. Dihitung dulu. cm, Pak. Berapa? 20. 20 cm. Ada yang punya jawaban yang berbeda selain Felicia sama Filia? Filia. Siapa tadi? Felicia. Felicia. Puluh cm, Pak. Jihan jawabannya 90 cm. Oke, jadi kalau digambar, gambarnya seperti yang ada di layar. Ada sebuah prisma segitiga, ya, kemudian panjang, mana tadi? Kawatnya panjang rusuk itu 10 cm. Rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Yang ini kan, yang lurus ini namanya kan, misal tak ganti warna hijau. Nah, ini yang hijau itu adalah rusuk tegak. Nah, ini rusuk yang tegak. Sedangkan rusuk yang tidak tegak berarti gambarnya adalah yang kuning ini. Nah, yang kuning ini juga ukurannya atau panjangnya 10 cm. Ini yang kuning 10 cm, yang tegak, yang hijau juga 10 cm. Maka jawabannya adalah panjang kawatnya berapa tadi?
berapa tadi? 10. 10, betul. Ada 10. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa cara mengerjakannya, rusuk pada prisma tegak segitiga itu ada berapa rusuknya? Segitiga ini. 9. Ya, betul. Rusuknya, bentar, tak hapusnya. Nah, R. R itu rusuk ya. Rusuknya ada 9. Kemudian, karena semua panjang rusuknya sama, semuanya 10, baik yang bentuk segitiga maupun sisi tegak 10, maka panjang kawat 9 kali 10 sama dengan 10 cm. Gitu. Kok 10 cm? 90 cm. Maaf. Gitu ya, ada yang masih belum paham caranya. Kenapa kok bisa dapat 90 cm, Pak? Gitu. Nah, ini angka 9 ini dari mana? Ini dari rusuk. Kenapa? Rusuk prisma segitiga itu jumlahnya ada 9. Dari 9 rusuk ini karena sisinya semua sama, baik yang bentuk segitiga maupun sisi tegak, ukurannya 10-10, maka dikalikan saja 9 kali 10. Berarti semua total rusuknya ini panjangnya adalah 90 cm. Dari sini bisa dipahami soal ini yang nomor 5. Sip. Oke. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah gambar bak mandi. Nah, pertanyaannya, seorang tukang akan membuat bak mandi dengan ukuran panjang 90 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 80 cm. Jika sisi-sisi tegak bak dibuat dengan tebalnya 10 cm, tentukan luas permukaan bak bagian dalam. Berapa? Dihitung dulu. Tingginya nggak kelihatan kalau pakai ini. Pakai hitam ya. Tingginya ini itu 80 cm. Ya. Lebar 70 cm. Panjangnya 90 cm. Tebalnya yang tak garis sama dengan ini. Nah, ini adalah 10 cm. Hitung luas permukaan semuanya. Yuk, siapa yang sudah menemukan jawabannya? Semua menghitung ya. Tentukan luas permukaan bak bagian dalam. Kalau dari luar panjangnya seperti ini, kemudian di dalamnya itu luasnya berapa?
Bingung, Pak. Bingung? Ada yang sudah menemukan jawabannya yang lain? Aku nggak tahu caranya. Cari luas permukaan bak bagian dalam. Pakai rumus luas permukaan tadi. Kalian harus tahu bahwa bangun ruang kubus dan bangun ruang balok itu adalah masih satu keluarga dengan prisma. Jadi prisma itu bentuknya juga balok dan kubus. Kubus sama balok itu sama dengan prisma. Tadi ada rumusnya. 2 kali luas alas ditambah bla 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 tadi. Ini kubus kah? Ada yang sudah menemukan atau kita langsung bahas ya, biar cepat. Nah, jawabannya kita lihat pembahasannya. Lihat ini pembahasannya. Panjang bak mandi dalam adalah 90 cm ya. Dikurangi 10 dikurangi 10 sisi sama sisi. Nah, ini karena tebalnya kan 10. Jadi dikurangi 10 maka dapatnya 70 cm. Kemudian lebar bak mandi dalam, lebarnya tadi 70 cm. Maka 70 dikurangi 10 dikurangi 10. Hasilnya 50 cm. Tinggi bak mandi adalah 80. Tingginya yang tinggi ini. Kalau dipakai kursor nggak kelihatan ya. Nah, ini tingginya. Gitu. Panjang bak mandi dalam, panjangnya ini, tapi yang di dalam. Kemudian lebar. Lebar yang di dalam. Kemudian luas permukaan bak mandi dalam, tadi rumusnya apa? Luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ini rumusnya. Maka luas permukaan bak dalam 70 kali 50. 50 ini dari mana Pak? 50 itu adalah lebar bak dalam.
Kemudian ditambah 70, 70. 70 itu apa? Keliling alas. Keliling alas kan tadi 70. Maka 70, 70. Ditambah 50, 50. Ini adalah lebar. Kalau yang ini 70 adalah panjang. P. P sama L. Kemudian kali 80. 80 ini apa? 80 ini adalah T. Tinggi. Maka bisa diperoleh dikalikan 70 kali 50. 7 kali 5 kan 35. Ditambah 02 menjadi 3.500. Kemudian 70 tambah 70 tambah 50, 50. 70 sama 70, 140. 140 ditambah 100. Ya, terus setelah itu dikalikan 80. Maka jawabannya 19.200. Dijumlah 3.500 ditambah 19.200, maka hasilnya 22.700 cm kubik atau persegi. Berarti luas dalamnya itu 22.700 cm. Caranya seperti itu. Coba lagi soal yang kedua. Pak Hitunglah. Beni. Apa? Ini kok di buku enggak ada kayak gini? Di buku? Heeh. Karena di buku itu langsung soal-soal, ya toh? Enggak ada materinya juga. Tapi enggak disuruh ngitung dalamnya juga. Di buku langsung volume sama Ya, di P-nya. situ karena untuk bisa menghitung volume itu kalian harus bisa dasarnya dulu. Dasarnya adalah luas permukaan. Luas permukaan itu adalah hal yang paling dasar. Kalau kalian sudah bisa menghitung luas permukaan, itu nanti baru bisa menghitung volume. Tapi kalau kalian sudah bisa menghitung volume, berarti artinya kalian harus bisa menghitung luas permukaan dong, kan gitu. Wong ini adalah kalau di halaman 94 buku paketmu itu kan ditanya volume. Ada contoh soalnya. Volume prisma tegak segitiga di samping adalah 20, yang halaman 95, 20 sama 25. Terus mencari volume itu adalah luas alas kali tinggi. Itu volume. Volume itu apa sih? Ada yang tahu nggak volume itu apa, Iko? Tapi itu Pak, apa sih namanya? Dikasih tahu cara ngitung volume kubus. Itu R kali R kali R. Ya, atau 6 kali sisi. Itu rumus lain. Jadi jangan bingung. Karena Tapi kubus kalau itu luas permukaan itu 6 kali R2. boleh. Ada banyak rumusnya, kamu pakai yang paling mudah. Jadi nggak harus pakai cara yang ini. Gitu. Volume tadi apa? Coba. Kalau bisa menghitung volume, tak tanya, volume itu apa? Yang dimaksud volume. Ayo. Isi atau banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek atau benda. Betul. Volume itu adalah isi. Jadi kalau kamu punya botol ya, botol air minum. Terus kamu isi air, volumenya sekian. Oh, keterangannya air ini misalkan setengah liter. Nah, setengah liter itu adalah isinya. Volume, isi. Nah, sebelum kita menghitung ke volume, kita harus menghitung luas permukaan. Istilahnya panjang, tinggi, lebar benda itu tersebut. Hitungan luar baru nanti masuk ke hitungan dalam. Nah, ini yang soal ini itu malah yang jadi bahan soal ujian kemarin loh, soal luas permukaan. Jadi kalian ya, Pak Beni bilang nih, jangan belajar hanya dalam satu buku saja. Kalian bisa belajar dari berbagai sumber. Seperti itu. Sekarang luas permukaan prisma, ada yang bisa enggak ini? 25, 20,5 sama 36. Ini buku kalian masih buku jadul loh ini, yang matematika hijau ini.
Matematika hijau ini. Ini kan buku tahun 2017. Padahal sekarang sudah ada buku yang baru keluaran revisi. Revisi Tapi dari kan kita dikasihnya yang ini. ya, dikasihnya yang ini. Ini yang tahun lama. Yang baru itu bukunya gambarnya seperti ini. Nah, seperti gambar di cover nanti, cover PPT itu, gambarnya ada 3 anak. Itu yang terbaru. Oh, kirain pulpena itu dari tahun 1000-an. Kan Pak Beni ngomongnya jadul. Ya jadul itu bukan dari tahun 1000-an, maksudnya isi materinya itu belum diperbarui gitu loh, berdasarkan kurikulum pemerintah. Kita kan ikutnya kurikulum pemerintah. Itu Harus kenapa Pak? kurikulum itu pelajarannya itu yang mengarahkan dari pemerintah. Berarti buku kita salah. Enggak salah, betul. Itu buku pena, itu hanya buku atau buku paket ini hanya untuk sebagai bahan belajar di rumah saja. Isinya sama, cuman materinya itu diperluas lagi. Gitu. Makanya di buku ini tidak ada luas permukaan, langsung volume. Tapi kalau kamu langsung menghitung volume tapi tidak tahu luas permukaan, ya sama saja dong, percuma kan gitu. Jadi harus bisa dua-duanya, harus bisa menghitung luas permukaannya, sisi luar, baru nanti bisa menghitung luas permukaan dalam atau kita sebut volume. Nah gitu. Nah itu tujuannya, itu bukunya diperbarui tahun 2018 gitu. Supaya kalian lebih paham asal mulanya bisa menghitung volume itu dari mana. Nah, asal mulanya dari ini dulu, luas permukaan. Gitu. Sekarang coba Pak Beni bahas ya, untuk hemat waktu. Pembahasannya, luas permukaan prisma tadi rumusnya yang di kotak merah tadi, yang ada sifat-sifat prisma tadi loh yang di bawah, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ini rumus yang sudah pakem, sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah rumusnya ini. Kemudian sama dengan 2 kali luas alasnya itu berapa? Alas itu kan bawah. Bawahnya berapa? 20,5 cm ditulis. Kali 36. Luas sama alas 36. Dikalikan. Ini. Luas alasnya ini sama ini. Alas kan bawah letaknya toh, 20,5 sama 36. Jadi di sini alasnya ditulis 20,5 sama 36 cm. Ditambah keliling alas. Yang namanya keliling berarti kan muter, ya. Yang namanya keliling itu kan muter. Maka 20,5 ditambah 20,5 satu putaran ini ditambah 36 ditambah 36 atau 2 kali 25 ditambah 20 ini ditambah 36 baru kalikan 25. 25 itu apa? Tinggi. Jadi alasnya itu ada 2. Jangan lupa loh, alas sisi tegak pendek ini sama yang panjang, alas panjang. Maka rumusnya diperoleh seperti ini masuknya. Dari sini dulu bisa dipahami enggak cara memasukkannya? Bisa ya? Paham. Nah, paham. Kemudian baru kita hitung. Kalau diberi tanda kurung seperti ini, artinya adalah kita menggolongkan, kita hitung terlebih dahulu. 2 kali 20,5 kali 36, hasilnya 1476 cm persegi. Ditambah ini sekian yang ada di dalam kurung dihitung semua. Baru dijumlahkan, hasilnya 4301 cm persegi. Gitu.
Gimana? Dari sini ada yang Pusing, Pak. ditanyakan, pusing. Ya, kalau pusing itu berarti artinya materi sudah masuk ke dalam kepala kalian. Belajar ya gitu, harus pakai pusing. Kalau nggak pusing, itu namanya nggak belajar. Belajar kan arti lainnya kan menghitung atau belajar tentang hal-hal yang susah. Kalau yang gampang kita sudah bisa, kenapa harus belajar kan gitu. Belajar itu memang yang susah. Pelan-pelan. Soal lagi, luas permukaan. Soalnya hampir sama tadi. Yang balok ini sama yang ini. Kalau yang ini kan balok. Kalau yang ini, gambar yang ini itu adalah prisma segi 3. Gambar di atas merupakan alat pengumpul sampah, ekrak kalau di sini sebutannya, tanpa pegangan berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari plastik. Hitunglah luas plastik yang diperlukan untuk membuat alat tersebut tanpa pegangan. Jadi dihitung luas permukaannya. Pakai rumus yang tadi masih sama. Coba pelan-pelan. Pak, ini nggak direkord. Di-record. Record dari Zoom-nya, Iya. dari software lain. Oh, enggak ada. Oh, Nanti nggak ada logo merah. ini enggak dari Zoom, dari aplikasi lain. Nanti Yes. nanti akan diunggah di YouTube. Ada yang sudah bisa ketemu jawabannya? Salah tidak apa-apa, mencoba. Nah, di bukumu halaman 82 itu matematika yang ada tulisannya peta konsep. Nah, di buku sini sudah ada loh yang poin nomor 6. Poin nomor 6. Yang bawah kiri itu halaman 82. Poin nomor 6 itu kan luas permukaan. Berarti kan ada. Berarti kan kalian harus bisa menghitung luas permukaan. Berarti sebelumnya kan sudah diajarkan. Ya tahu? Nah, berarti ini juga bisa luas permukaan. Nomor 4 itu luas. Jadi pada bangun ruang itu peta konsepnya yang halaman 82 buku paket. Yang nomor 1 kita tadi sudah belajar ciri-ciri bangun ruang. Yang kedua jaring-jaring sudah. Kita baru belajar jaring-jaring prisma. Ya, prisma itu ada 4, segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Kemudian nomor 3 itu volume. Jadi sebelum bisa menghitung volume
volume itu kan dibagi ada beberapa toh itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada volume prisma, tegak segitiga, volume tabung, volume 5 segi 4, volume kerucut, volume bola. Sedangkan yang nomor 4 adalah luas permukaan bangun ruang. Berarti artinya sebelum kalian masuk ke volume, kalian harus menguasai luasnya dulu, sisi luar dulu, baru bisa menghitung sisi dalam. Karena sisi dalam atau yang kita sebut volume, itu nanti dibagi lagi ada beberapa cabang. Nah, berarti harus bisa dasarnya dulu luas permukaan. Ada yang ketemu soal ini? Lagi ngitung, Pak. Lagi ngitung, siap. Berarti Filia ya yang nanti yang jelaskan. Hah, apa Pak? Mengerjakan soal ini. Kenapa? Kelas 6 minimal harus, bukan minimal, harus menguasai perkalian. Nanti di akhir sesi Pak Beni akan tes satu-satu perkalian. Tak tanya satu-satu, berarti harus paham. Karena sudah kelas 6 soalnya. Kelas 6 itu harus ngelotok hafal. Yo, yang bisa menyelesaikan soal ini Al-Sraf, Aska, Gayun, Afan. Biasanya Afan ngacung terus kok. Ini kok nggak ngacung. Jawabannya berarti 2000, Pak. 2000. Ada yang punya jawaban lain selain Fresia? Ada yang sudah ketemu? Yo, yang lain? Setidaknya kalian harus paham mana tinggi. AC ini adalah tinggi 15 cm ya. Terus panjangnya P itu 28 cm. Maka AB ini adalah lebar. AC adalah tinggi, AB adalah lebar, BE adalah panjang. Ini kan prisma segitiga ketika ditidurkan, jadi bentuknya seperti itu. Nah, kita menghitung luasnya dulu. Kalau kalian nggak paham mana tinggi, mana panjang, mana lebar, ya nggak bisa ketemu-ketemu. Ayo Gani sama Afan, sudah ketemu belum Gan?
Kak Beni nge-lag ya? Nge-lag? Enggak. Oh, kirain nge-lag. Pak Beni pakai wifi sekolah. Di sini kenceng banget. Tidak bisa nge-lag. Kualitas sekolah kita wifi-nya nomor 1. Bingung, Sally bingung, Sally. Kita bahas atau nyerah? Nyerah Pak. Oke, Masih. kita bahas pembahasannya. Pembahasan, kita lihat. Luas permukaan plastik, itu tadi kan rumusnya apa toh? 2 kali luas alas. Luas alasnya apa? AB C, itu namanya alas. Nah, luas alas kali ditambah luas ABED, tanda ABDE ya, itu namanya keliling. Nama lain luas ABDE itu adalah keliling alas. Bentar, tak tuliskan di sini biar bisa dipahami. Luas alas, luas ABC itu sama dengan ABC itu luas alas, simbolnya A kecil. Luas ditambah luas ABED. ABED itu kan sama ADFC. ADFC itu kan keliling, ya toh? Nah, berarti ditambah keliling. Keliling simbolnya adalah K kecil. Nah, luas ini ditambah luas ini, itu nama lainnya adalah keliling. Itu. Terus ini kan rumus. Dimasukkan angkanya 2 kali setengah kali 20 kali 15. Loh, kok ini dapat setengahnya ini dari mana, Pak? Nah, muncul pertanyaan baru. Setengah ini itu kan dibagi. Ini kan alas. A, B, C itu kan nama lainnya adalah alas, ya. Alas. Karena ini alas ini terdiri dari tinggi dan alas. Alasnya 20, tingginya 15, maka harus diparuh, dibuat separuh. Maka nilai setengah ini itu didapat dari separuhan 15 sama 20 ini. Maka jawabannya 2 kali setengah kali 20 kali 15. Dari sini bisa dipahami. Pilihnya Jihan, Aiko. Bisa, Pak. Aiko gimana? Masih bingung? Gak apa-apa. Ini Aiko, Pak Beni ulangi lagi. Luas ABC ya, itu kan namanya alas. Yang Pak Beni lingkari ABC itu kan alas. Alas bawah sama alas tinggi. Tadi kalau dibuat tinggi kan ini atap toh. Atap sama bawah. Nah, kita menghitung atap sama ini kan sama ukurannya. ABC itu adalah alas. Nah, alas sendiri ini itu terdiri dari tingginya 15 ya, alasnya 20 gitu. Ya kita fokus yang segitiga ini, itu luasnya. Maka didapat setengah dari mana? Ya ini paruan antara 15 sama 20, maka didapat setengah kali 20 kali 15 gitu. Terus ditambah luas ABED. A, B,
ABED itu kan sama dengan ADFC. ADFC. Bentuknya kan sama-sama keliling toh, keliling persegi toh ini. Nah, A B E D. Nah, sama. ABED ini sama dengan A D F C. Kalau dibuat kan gambarnya sama. Berarti kan keliling, ya toh? Nama lainnya itu keliling. Maka diperoleh luas ABED berapa? 20. Kemudian 28 ini adalah luas ADFC, maaf, ADFC. Sama, sini 28, sini juga 28. Jadi 28, ada 2 toh, karena persegi kok, kan gitu. Kali 15. 15 itu apa? 15 tadi adalah T, tinggi. Itu pelan-pelan belajarnya. Rumusnya tadi loh, 2 kali luas alas, ya, kurung tutup, kurung buka, ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, kurung tutup. Gitu. Rumusnya tadi kan ini. Nah, itu dimasukkan 2 kali luas alas, maka diperoleh 20 sama 15. Gitu loh. Felicia bisa mengikuti Felicia. Siva bisa Siva. Kok bisa dapat setengah 20 kali 15? Diperoleh dari mana coba tadi? Laksita. Bisa enggak? Bisa mengikuti enggak? Nggak mudeng, Pak. Pak Beni ulangi lagi. Kita lihat luas permukaan prisma tadi apa? 2 kali luas alas, kurung tutup, ya toh, ditambah apa? Keliling alas, dikali tinggi prisma, kurung tutup. Rumusnya ini, pokoknya mencari luas permukaan prisma itu rumusnya cuma 1 tok. Rumusnya ini tok, 1 tok ini. Ya, paham? Rumusnya dipahami dulu. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Tinggi prisma itu yang mana toh? Tinggi prisma itu yang ini, 15 itu kan tinggi. Nah, sebelum masuk ke 15 ini, Pak Beni ingin dapat ini, luas ABC. ABC itu kan luas alas, ya toh? Alasnya itu ada berapa toh? Prisma segitiga ada 2, sisi bawah, alas bawah sama atap. 1, 2, kan sama. Makanya ditulis 2. Terus setengah ini diperoleh dari mana? Setengah ini diperoleh dari 20 kali 15. 20 itu apa? Kita tahu bahwa ABC itu kan alas. Nah, alas ini digolongkan lagi menjadi 2, tinggi dan apa? Tinggi dan Panjang. AB ini apa namanya? Nek AC adalah tinggi, Lebar. lebar. Ya, lebar. Maka 20 kali 15 kan harus setengah. Nah,
segitiga ini loh, kamu fokus segitiganya. Nah, fokus segitiganya. Maka diperoleh nilai setengah. Terus kurung tutup. Berarti kamu sudah mendapatkan poin ini. Baru ditambah keliling alas. Ya, yang namanya keliling alasnya tadi berapa toh? Ini L itu luas, itu sama dengan alas. Biar nggak bingung, biar bisa membedakan antara mana tinggi, mana alas. Nah, keliling alas. Alasnya tadi berapa, Siva? Alasnya adalah 20. Nah, yang namanya keliling kan muter, ya toh? Maka 20 kali ini 28 kali 28. 28 itu dari mana? 28 itu apa? Tinggi prisma. Nah, tinggi prisma kan sini 28, otomatis di sini juga 28, ya dong. Kan karena sisinya sama-sama persegi panjang, ya toh? Sama-sama persegi panjang, maka ini ditulis 28 tambah 28 gitu. Nah, yang angka 15 ini apa, Pak? 15 ini adalah tinggi. Tingginya berapa? 15. Sini sama sini itu sama 15. Gitu. Baru selesai. Dari sini dulu bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Allah semoga masuk ya. Terus baru dihitung. Yang di dalam kurung itu dihitung dulu. 2 kali setengah. Setengah itu 0,5. Atau kamu buat pecahan juga boleh. 1/2. Kali 20 kali 15. Hasilnya ini. Terus baru ditambah yang ini. Nah, Pak Beni kasih kurung itu supaya hitungan kalian itu lebih mudah. Nah, jadi 560 itu 20 dari kali 28. 420 hitungan dari 28 kali 15. Jadi kalau bisa itu menghitung perkalian dulu, baru ditambah. Maka hasilnya 300 tambah 560 ditambah 420. Maka jawabannya 1280. Tadi jawabannya Flesia berapa, Flesia? 1000 atau 2000 tadi? 2000. 2000 berarti hampir ya. Hampir mendekati meskipun KCE 1000 sendiri. Tapi setidaknya itu sudah lebih bagus mau mencoba. Dari mencoba kan itu bisa. Aku ngitung tadi. Berapa jawabannya? 1420. Nah, hampir mendekati lagi KCE 200-an. Tapi rumusnya beda. Enggak masalah, rumus boleh beda, yang penting hasilnya sama. Gitu. Tapi kalau Pak Beni sarankan itu lebih enak kalau pakai rumus ini. Itu lebih cepat. Rumus itu tambah rumit, Pak. Oh, malah rumit. Ya boleh, kalian boleh pakai cara sendiri. Yang penting hasilnya, prosesnya kalian paham. Yang penting adalah proses. Matematika itu proses. Pak, Ya. Pak. Itu persegi panjangnya itu ngitungnya itu luas permukaannya apa volume? Persegi panjang ini kan keliling. Rumusnya kan keliling alas toh. Nah, ini kan keliling. Namanya keliling kan kalau sini persegi panjang, ini juga sama. Nah, berarti 28 28. Makanya di sini 28-nya ada 2. 28 tambah 28 karena perseginya posisinya ada 2. Ya toh? Terus baru kalikan 15. 15 ini apa? Tinggi. Tingginya ini yang tak kasih sama dengan ini. Ini kan sama dengan yang ini. Nah, tingginya sama. Tingginya cukup 1 saja. Yang namanya tinggi kan ya tinggi. Aku pakai rumus itu. Pakai yang apa? Bentar aku buka dulu. Mana ya? 2 kali segitiga dalam kurung 2 kali segitiga tutup kurung tambah dalam kurung 2 kali persegi panjang.
Sama. Sama. Luas segitiga. Segitiga itu apa maksudnya? Alas. Kenapa? Karena prisma segitiga itu kan alasnya bentuknya segitiga toh. Alasnya, alas sama atapnya segitiga. Nah, itu kenapa Pak Beni pakai E juga sama tadi. Tinggi prisma. Tinggi prisma itu kan pasti segitiga. Makanya ada yang model L segitiga. Kalau di internet itu pas mereka pakainya L segitiga. Nah, kalau ada yang nggak tahu ini L segitiga itu apa toh? L segitiga itu adalah alas sama atap gitu. Luas alas sama dengan 2 kali bla 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 tadi punyamu. Nggak apa-apa. Sama saja jawabannya. Caranya sama. Cuma prosesnya. Oke, sekarang lagi satu kali. Bentar. Nah, ini sudah ada jawabannya. Kalian tinggal menghitung caranya. Ini pilihan ganda. Ini soal tahun 2018-17. Kalau nggak 17-18. 150, Pak. Bukunya judulnya apa? Ini di buku soal ujian tertulis dulu. Kan sekarang ujiannya kan modelnya kan online, komputer. Kalau dulu kan masih lewat buku tulis. Masih ada 2000 berapa, Pak? Kalau tidak 17-18, Pak Beni agak lupa. Soal ini tak ambil dari sana. Nah, dilihat di sini adalah prisma apa namanya? Kalian harus paham dulu prisma apa ini. Prisma segi 4. Ya, betul. Prisma segi 4 atau prisma jajar genjang. Boleh kalau ada yang menyebutnya gitu karena bentuknya ini kan hampir seperti menyerupai jajar genjang. Sekarang dikerjakan. Bentar, ini tulisannya bentar. Bentar, laptopnya Pak Beni malah sedikit bermasalah ini. Sudah terlihat soalnya di layar? Masih hitam, Pak. Ada, Pak. Oke. Itu tadi pembahasannya. Panjang TU 10 cm. Ya toh? T sama U itu cm 10. Terus PQ itu 15. P sama Q itu 15 panjangnya. QU itu 12. PS 9 cm. Tentukan luas permukaannya. TU 10 ya toh. Terus PQ 15. Nah, 750. Jawabannya adalah D. Betul. Cuman caranya, coba Pak Beni ingin lihat caranya. PS, P sama S itu 9. Nah, ini sudah tak gambarkan. PQ adalah 15, TU 10, PS 9. Sekarang caranya bagaimana?
Coba Flesia, caranya gimana Flesia? Bisa Belum di-follow. ngitung, Pak. Oh, enggak kok tahu 750 tadi. Itu yang ngomong bukan saya, Pak. Oh, siapa tadi? Afan. Filia. Afan bukan Afan. Filia tadi ya kayaknya. Soalnya Afan tadi yang ngomong. Jihan. Bukan, Pak. Bukan saya, Pak. Jadi yang jawab Afan, Pak. Oh. Jawabannya 750, betul. Jawabannya C. Sekarang caranya. Caranya 2 kali PQTU ditambah keliling PQTU kali PS. Pakai rumusnya punyanya Aiko boleh, atau mau pakai rumus yang tadi juga bisa. Sama. Aku juga bingung pakai rumus. Yang penting kalian konsepnya paham gitu loh. Itu berarti kayak apa ya? Berarti kayak Jajar genjang. ya. Enggak malah kayak trapesium. Itu bentuknya gimana coba bentuk aslinya? Gimana? Bentuk aslinya gimana? Bentuk aslinya? Hmm. Bentuk aslinya ya seperti gambar ini toh. Sama. Ini kan hanya diproyeksikan saja dalam gambar, jadinya seperti itu. Aska lagi ngalamin error. Yang sudah ketemu boleh disampaikan caranya, rumusnya.
Jawabannya 750. Caranya Caranya 2 dikali Anu PQTU. difoto saja. Aiko kerjaanmu difoto kirim ke Pak Beni. Coba tak lihat Gak gitu Pak, ini udah ada pembahasannya. Loh, kok pembahasan? Caranya. Tak nganut ya, percepat ya. Lihat caranya berikut ini pembahasan. Pak, pembahasannya dari tadi muncul, Pak. Gimana? Pembahasannya dari tadi muncul. Jadi kita tahu jawabannya, Pak. Oh alah. Tapi ini gak sadar. Nggak ngerti. 2 dikali PQTU ditambah keliling PQTU dikali PS. 2 dikali 1/2 dikali dalam kurung PQ tambah TU dalam kurung kali QU dalam kurung kita itu lagi. Ya, rumusnya ya sama seperti tadi, 2 kali luas alas. PQTU itu adalah alas. Ya, tak garis bentar. Merah aja ya biar cetol. PQ ya toh, PQTU. Nah, itu adalah alas. Alasnya, alas ini sama sini itu alas. Kemudian ditambah keliling alas. Yang namanya keliling berarti mubeng. PQTU berarti mubeng dari sini. Ini namanya keliling. Nah, ini alas ya, alas. Terus kalau keliling berarti ya muser. Jadinya seperti ini. Terus kali PS. PS itu adalah apa? Tinggi. Tinggi prismanya ini. Gitu. 9. Maka didapat 2 kali setengah lagi ya toh. PQ, TU sama QU. Nah, ini adalah luas alas. Alasnya berarti kan PQ alas 1 ya toh. TU alas 2. QU adalah alas 3. Itu. Terus ditambah keliling PQTU. PQ 15 angkane, TU 10 ya toh. TP berapa TP? TP-nya 13. Dari mana? Ya tinggal dijumlahkan saja. Ini. Tinggal dijumlahkan. Terus jadinya itu tadi. Terus dimasukin ke sini aja semua. PQ, QU, TU, TP, PS tinggi 9. Maka jawabannya adalah jawabannya itu tadi 750 gitu. Atau mungkin pakai cara lain juga bisa. Cara yang lebih singkat dari ini misalkan ya. Boleh. Yang penting prosesnya menghitung kalian tahu alurnya kemana saja. Terus lanjut. Masih muser ya. Oh, sudah selesai. Berarti untuk pertemuan matematika sampai luas permukaan prisma. Nah, nanti baru kita menghitung volumenya gitu. Tapi soal kemungkinan yang akan keluar itu memang banyak luas permukaan. Kalau untuk volume itu biasanya nanti pada volume prisma sama balok. Kalau soal-soal untuk ujian itu biasanya yang banyak keluar. Pak, nanti kalau misalnya ngasih ulangan yang kayak di buku aja ya Pak, jangan susah-susah. Iya, tentu toh. Gitu. Bentar.
Sebentar, laptopnya Pak Beni malah sedikit ngehang kalau panas. Nah, sudah kembali ke wujud semula. Nah, dari sini kita sudah belajar tentang prisma. Kesimpulannya apa? Prisma itu ada 4 macam. Prisma segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Kemudian sisi alas kan ada 2, atas sama alas bawah. Alas atas sama alas bawah. Itu bangunnya atau bangun datarnya itu harus sama, tidak bisa berbeda gitu. Jadi kalau segitiga ya bawahnya pasti segitiga, nggak mungkin atas segitiga bawah kok segi 5, kan nggak bisa toh, seperti itu. Itu salah satu ciri atau sifat. Terus terdapat 2 bangun datar. Contoh misalkan tabung ya, luas permukaannya itu berbentuk persegi panjang. Yang atas itu bentuknya bangun datar lingkaran. Jadi atas sama bawah harus sama. Terus kemudian apalagi tadi kita sudah belajar apa tadi? Pengertian sudah, jaring-jaring. Jaring-jaring Pak Beni yakin kalian pasti sudah bisa. Terus luas permukaan. Jadi yang perlu kalian banyak kerjakan itu adalah luas permukaan. Permukaan prisma. Gitu. Jadi minggu depan ya, hari Selasa depan nanti kita belajar yang namanya tabung. Jadi sebelum Pak Beni membahas tentang tabung, akan lebih baiknya jika kalian belajar secara mandiri untuk tambah-tambah referensi ya. Jadi referensi itu tidak hanya satu buku saja gitu. Karena satu buku itu memang tidak semua penulis itu menulis secara lengkap dan detail. Jadi penulis itu tujuannya membuat buku itu ya tadi. Jadi ada yang dikembangkan, ada pengembangan dari materi-materi tersebut. Gitu. Dari sini ada pertanyaan atau yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, siap. Kalau tidak ada, Pak Beni akan akhiri pertemuan ini. Gitu ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jaga kesehatan. Dadah.